Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini, pada detik ini kita begitu banyak yang diberi Allah nikmat, terutama nikmat bisa berjumpa dengan bulan yang suci ini, dengan bulan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Sehingga itu mari kita bersyukur patut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Selanjutnya, salat bertangkaikan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sungguh beruntung kita menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib shaimin was shaiman, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, di sini Al-Fakir akan menyampaikan sebuah tausiah atau kultum yang bertemakan keutamaan dan keajaiban zikir. Shaimin was shaiman, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 190 dan 191 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ila akhir ayat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ciri orang yang dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya ciri orang-orang yang berakal yang disebut dengan ulul albab. Ulul albab artinya orang yang memiliki pikiran yang cerdas, memiliki perasaan yang peka, serta sikap yang lembut atau hati yang lembut. Lantas Allah Subhanahu wa taala memberi mereka dengan gelar dengan sebutan ulul albab. Nah, bagaimana sih ciri dari ulul albab ini? Salah satu dari ciri ulul albab ini yakni alladzina yadhkuruna Allah. Ia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengistilahkan mereka ini setiap detik, setiap saat selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam keadaan qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, ataupun wa 'ala junubihim, dalam keadaan berbaring. Nabi SAW mengatakan perumpamaan orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seperti perumpamaan orang yang hidup, sedangkan perumpamaan orang yang tidak selalu berzikir kepada Allah atau tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang telah mati. Yang orang yang tidak selalu berzikir pada Allah atau tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala dinamakan seperti jasad tanpa nyawa atau disebut dengan mayit. Artinya kalau sudah mayit maka
tidak berharga jasa tersebut. Shaimin was shaimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kita termasuk dari yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tersebut sebagai ulul albab, dan bagaimana sih kita bisa termasuk yang disebutkan Nabi, orang yang hidup, dan bagaimana sih kita termasuk bagian dari Syajaratut Thayyibah atau pohon berkah. Ada dua cara berzikir. Yang pertama, yakni berzikir dengan lisan. Artinya berzikir dengan lisan, kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala apapun dan dimanapun. Artinya berzikir dengan lisan ini, setiap kita mau mulai aktivitas kehidupan kita sehari-hari, maka kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala di awal kita mau melakukan aktivitas tersebut. Seperti minim-minim kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, berzikir dengan lisan. Ketika kita melihat takjub atau kejadian yang luar biasa, maka kita juga bisa mengucapkan Masya Allah, Subhanallah. Lantas kata Nabi SAW, setiap segala sesuatu yang ada nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kebaikan dan keberkahan. Shaimin was shaimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga berzikir, bacaan zikir yang ringan di lisan tapi sangat berat timbangannya. Nabi SAW bersabda, kalimatan khafifatan 'alal lisan, sakilatan fil mizan, wa habibatan ila rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Yang artinya ada dua kalimat yang ringan di lisan dan sangat berat timbangannya, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai bacaan tersebut, yakni bacaan dari subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dan ada juga sebaik-baik zikir, Al-Imam An-Nawawi menukil ijma' ulama. Al-Imam menukil ijma' ulama, yakni sebaik-baik zikir adalah tilawatil Quran, yakni tilawah Quran. Kenapa ini dikatakan sebaik-baik zikir? Karena di dalam ini mengandung banyak hikmah di dalam Al-Quran ini. Apalagi kita di bulan yang suci, di bulan yang Ramadan ini, setiap perbuatan amal kebaikan dilipat gandakan, dan setiap satu huruf saja diberi satu kebaikan, dan satu kebaikan itu sama seperti 10 kebaikan. Masya Allah, sungguh banyak amal ibadah yang kita dapatkan. Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya, varians atau cara berzikir pada Allah. Yang kedua, yakni berzikir dengan qalbu atau dengan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadat imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman adalah orang yang apabila disebut nama Allah maka bergetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat Allah, ayat Al-Quran, maka bertambah juga keimanannya, dan kepada Rabb-nya dia selalu bertawakal kepada Allah. Artinya berzikir dengan qalbu ini identik dengan tafakur,
Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia selalu berpikir bagaimana yang diciptakannya langit dan bumi. Selalu berpikir. Selanjutnya, contohnya ketika dia ingin melakukan maksiat. Ketika ia ingin melakukan maksiat, tetapi di dalam hatinya ada getaran, ada nama Allah Subhanahu wa taala, lalu ia tidak mengerjakan maksiat tersebut, maka itu dinamakan zikir qalbu. Shaimin was shaimat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berzikir dengan qalbu ini hati akan tenang. Ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Bahkan dengan mengenal Allah hati akan tenang. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan, Al-Fakir sampaikan ini bermanfaat bagi saya sendiri, bagi Al-Fakir sendiri maupun para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dapat menjalankan kehidupan kita pada sehari-hari ini. Semoga kita pada hari yaumul akhir kita dapat mendengar seruan yang berbunyi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Unzur maqalah wa la tanzur maqalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.